Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Bersama saya Bring Nusantara, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Selatan. Saat ini kami akan melaksanakan pra-observasi. Bersama saya ada Ibu Mela. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ini Bu Melawati ya Bu ya? Ya benar. Oke. Bu Melawati mengajar pelajaran apa ya Bu? Saya mengajar mata pelajaran PPKN PPKN. Jadi materi hari ini tentang apa Bu? tentang pembentukan BPUPK. Nah, Ibu setuju nggak kalau kita melaksanakan observasi pada saat ini? Saya setuju. Oke, baik Bu. Ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk memahami atau mempraktekkan supervisi akademik, di mana kita akan mengulas tentang tujuan pembelajaran yang digunakan, strategi, sampai pengembangan yang Ibu kehendaki dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, langsung saja Bu, tujuan pembelajarannya bagaimana Bu untuk materi Ibu? Hari ini tujuan pembelajaran saya itu diharapkan peserta didik mampu memahami pembentukan BPUPK. BPUPK Bu ya? Ya benar. Untuk itu Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa kira-kira? Anak-anak diharapkan mengerti ya Pak, paham tentang pembentukan BPUPK baik yang sidang pertama maupun nanti lanjutannya di sidang kedua. Jadi ada sidang pertama sampai proses sidang keduanya mereka peserta didik dapat memahami Bu ya? Dan itu Pak proses seperti itu proses kelahiran Pancasila nanti. Oh begitu Bu, jadi ada Sesuai kaitannya dengan dengan materi bab pertama. oh, ini sesuai dengan bab pertama Bu ya, tentunya Iya. disesuaikan dengan perangkat ajar atau modul ajar yang sudah Ibu persiapkan tentunya. Lalu Bu, strategi yang Ibu gunakan bagaimana Bu? Saya menggunakan pembelajaran problem based learning di mana nanti saat proses pembelajaran membagi siswa dalam kelompok kecil, Ya. berdiskusi secara berdiferensiasi tergantung kebutuhan pembelajaran nanti, dan saya juga menggunakan modul ajar yang terintegrasi dengan KSE yaitu kompetensi sosial emosional. Oh, luar biasa Bu. Saya sangat tertarik sekali untuk menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar yang dibuat dengan model pembelajaran PBL tadi Bu ya, PBL problem based learning. Lalu perangkat ajar atau modul ajarnya terintegrasi dengan kompetisi sosial emosional. Dan sangat tertarik juga Bu, ini juga Ibu katakan tadi pembelajarannya berdiferensiasi Bu ya, jadi berpusat pada murid. Tentunya ada diskusi-diskusi kecil dalam kelompok nggak Bu ya? Pasti itu Pak. Oke Bu. Nah setelah percakapan observasi ini Bu, nanti setelah kita melaksanakan observasi, nanti ada percakapan juga tentang pasca observasi. Apakah Ibu bersedia? Itu bersedia Pak. Oke, senang sekali Bu. Terima kasih Bu Mela. Sampai ketemu dalam proses observasi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Kenapa biasa aja kayak kita belajar PPKN kayak biasa, ya? Dia dengan tenang kali. Pulpennya ditinggalkan aja dulu katanya. Kita lanjut pelajaran semalam ya. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Belum belajar, mereka berdoa, mereka dalam masing-masing berdoa diwai. Doa selesai. Ada ibu guru kita beri salam. Selamat pagi ibu. Ya, selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ngecek hadiah dulu ya. Hari ini tanggal 20 April ya. Ameli, Anas, Armi Jahra, Beriana, Elistio, Eli, Randiku, Fernando, Gisel, Gladisha, Ica, Joan, sampai Joan, sekretaris, izin, ada suratnya. Jerry, Ibu, Lian, Selika, Rido ada, Radit ada, mana lagi?
Kamus ada. Raihan. Salsabila. Oke, sama. Wendy. Ya. Coba dulu kita coba samping kanan kiri nih, ada sampahnya enggak? Masih panjang ini? Ada? Nah, walaupun sampah bonggol dikeluarkan, itu tutup apa ya? Tutup minumnya ke meja aja kak, nanti tumpah dia. Ya. Oke, hari ini kita akan melakukan semalam kan kita pembelajaran tentang kelahiran Pancasila. Hari ini kita bicara tentang pembentukan BPUPK. BPUPK itu panjangannya apa? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kalau dulu waktu SD pakai I kan, sekarang di kurikulum merdeka ini dihilangkan jadi BPUPK. Oke, pembelajaran semalam tentang kelahiran Pancasila. Oke, siapa yang ingat semalam? Pada saat pembelajaran kelahiran Pancasila, bagaimana kehidupan bangsa Indonesia sebelum merdeka? Katanya ada kerja apa? Kerja tadi, benar. Lalu siapa lagi? Lihat apa? Tadi kan? Iya, perempuan dijadikan wanita penghibur penjajah ya. Ada lagi semangat? Kerja paksa, kata lainnya kerja rodi. Baru ada juga wanita-wanita dijadikan penghibur untuk siapa? Untuk para tentara Jepang. Oke, itu review pembelajaran yang semalam ya. Kita lanjut di berancang dasar negara yaitu pembentukan BPUPK. Oke, sebelum kita bicara tentang pembentukan BPUPK, seperti biasa kita breaking sebentar. Kalau yang tangan kanan saya bulatnya kecil, bilangnya A. Kalau tangan saya melingkar yang besar, A-nya besar. Ya kan Perdiko? Kalau tangan kiri saya kecil, bilangnya kalau A tadi tangan kanan, tangan kiri. Kalau tangan kiri saya besar, bilangnya Oke. Nampak ini jigong-jigongnya sikat gigi tadi pagi nanti ya. Oke, berlihatnya sikat gigi kan? Ya. Oke, udah siap? Oke. Belajar ya. Oke, sekarang kita memetakan dulu ya tentang kelahiran Pancasila. Tadi sudah ya sampaikan. Ini alur ya yang kita pelajari apa? Ada Indonesia pertama dijajah, Jepang ada PD apa PD? Iya, perang dunia. Baru Jepang merangkul Indonesia dan membentuk namanya BPUPK. Itulah nanti yang kita bahas. Oke. Oke. Hari ini kita akan seperti biasa membentuk kelompok diskusi berdasarkan minat bakat kalian sesuai dengan kelompok yang semalam. Oke. Silakan duduk dengan teman kelompoknya. Oke, apa kenapa? Dari sana di belakang. Lanjut yang lainnya. Ada yang mana? Ada yang
Oh, lagi kamu ini aja. Kalau yang penting uangnya yang ada uang itu juga ada penting tidak aku juga ya. Oke, ya. Nah, gimana jalan tasnya ya? Sama kelompoknya silakan membuat tulisan nanti disampaikan menjelaskan tentang Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Semalam kita sudah bahas kan mereka kalah dari sekutunya sekarang siapa aja? Amerika, Belanda, Inggris, ya, Prancis. Silakan diskusikan sama temannya bagaimana Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jepang kalah oleh Perang Dunia, Jepang kalah oleh sekutu. Kamu pada Damai pada usaha persiapan kemerdekaan BPUPK tugas mengeluarkan rencana atau kebijakan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Beberapa waktu kemudian membentuk merancang dasar negara. Kesempatan yang ditunggu-tunggu tiba. Bangsa Indonesia mulai melihat peluang untuk membangun negara. Kalau membangun rumah harus dimulai dengan membangun fondasinya. Untuk membangun negara juga harus dimulai dengan membangun dasar negara. Lebih dahulu yang dilakukan memulai sidang BPUPK. BPUPK didirikan pada tanggal 29 April 1945. Ini. Nanti kalau tambah itu kita aja akan kita kalau BPK diberi kepada ini kan ada 219 kita mulai dengan apa ya? Ini juga ya. Ya, kasih tanggapan ya, aku pembelajaran udah selesai. Bisa kan? Bisa lah, bisa pelajaran semalam. Ya. Nanti kasih tanggapan itu sudah bisa. Tadi kan dibentuk si apa dibentuk si Mediana. Nanti kamu bilang Jepang masuk sampai menggunakan BPK. Tujuannya untuk tujuan BPK yaitu membuat bersama atau menyiapkan pengalaman yang diperlukan untuk menjadi Indonesia merdeka. Oke, ya. Sudah selesai dengan teman-temannya? Sudah siap diskusinya? Kita bacakan diskusi kelompoknya bagaimana Jepang menjajah Indonesia. Pada saat menjajah Indonesia, Jepang memaksa para laki-laki dijadikan wanita atau pekerja paksa yang harus disiksa. Gadis-gadis diculik dijadikan niansu atau wanita pemilu sementara. Ya, berarti hasil diskusi dari kelompok Ika, mereka mengatakan bahwa penjajahan Jepang di Indonesia menimbulkan penderitaan. Salah satunya apa? Adanya kerja paksa atau memaksa dan juga wanita-wanita Indonesia dijadikan penghibur bagi tentara Jepang. Oke, baik. Selanjutnya kelompok siapa yang menyampaikan tanggapannya atau hasil diskusinya mengenai mengapa sih Jepang membentuk yang namanya BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan. Kelompok siapa? Oke, silakan kelompok studio. Jepang membentuk BPUPK untuk menarik simpati rakyat Indonesia bahwa Jepanglah yang memberi kemerdekaan rakyat Indonesia.
Oke, menurut Bapak si Prido, katanya bahwa kenapa sih Jepang membentuk BPUPK dengan tujuan untuk menarik simpati bangsa Indonesia kepada Jepang yang menganggap bahwa Jepang yang memberi kemerdekaan Indonesia. Baik, tadi diskusi kita ya sudah selesai mengenai tadi tentang penjajahan di Indonesia, begitu juga dengan Jepang membentuk yang namanya BUP. Oke, untuk itu silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Diskusi kita tadi itu berkaitan dengan yang namanya pelajar Pancasila, di mana salah satunya apa? Yang pertama kan, bagaimana penetapan Undang Esa, terus nah, buat contoh ya, diri. Nah, ada beberapa nilai di profil Pancasila tadi yang masuk dalam diskusi kita. Apa salah satunya? Benar kritis, kita sudah berpikir. Terus juga apa? Kita menyatu dengan yang namanya perbedaan. Nah, untuk itu kita harus mampu namanya apa? Mengelola emosi. Karena kan di situ ada pendapat, ya kan? Pendapatnya pasti beda-beda kan? Apa mungkin saat kita berbeda pendapat saat diskusi tadi kita tunggu-tungguan sama kawannya? Enggak kan? Apa kita marah-marahan sama teman kita? Enggak. Berarti itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah mampu mengontrol emosional kita terhadap perbedaan dalam diskusi. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita melakukan refleksi dulu ya. Apa sih yang sudah kita pelajari tadi? Ya, apa sih materinya? Apa sih rangkuman dari pembelajaran yang tadi? Kan? Nah, siapa yang bisa memberikan tanggapannya tentang rangkuman refleksi pembelajaran hari ini? Cuci tangan aja nggak apa-apa. Oke, silakan. BPUPKI memiliki tujuan untuk membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Beberapa waktu kemudian, BPUPKI inilah lembaga yang menjadi ketentuan Pancasila. Ya, benar. Bahwa BPUPK bertugas apa? Merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Ada lagi? Ada lagi? Menyampaikan pendapatnya? Ada? Tentang pembelajaran hari ini? Tunjuk tangan aja, nggak apa-apa. Dapatnya dikit banget, misalnya Bu, saya tahunya dibentuknya tanggal segini, dibuatnya tanggal segini, ketuanya segini, nggak apa-apa. Ada yang menyampaikan lagi? Bu, Ya, Icang? BPUPK dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Ya, BPUPK dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Ada lagi? Ya, aku nih. Dan kesatuan Ya, benar. Sidang BPUPK pertama pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Benar. Ada lagi? 2 orang lagi mungkin menyampaikan tanggapannya tentang pembelajaran hari ini. Ya, Eli? BPUPKI yang tanggal 28 Mei 1945 Ya, BPUPK tadi kan kata temannya tentang pembentukannya, sedangkan diresmikannya pada tanggal 28 Mei 1945 dan sidang BPUPK diadakan di gedung Sausani atau sekarang namanya gedung Pancasila. Oke, orang terakhir yang menyampaikan pendapatnya ada tanggapan pelajaran dia Sausani. Video
Ya, BPUPK ketuanya video ini. Oke, sedikit tambahan tentang pembelajaran kita hari ini. BPUPK diketuai oleh Rediman Unilingga dan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 2009, di mana sidang itu diadakan di gedung Jauh Sani atau gedung Pancasila. Terus alamannya ada berapa? Orang, di mana ada 2 wakil ya kan? Ada dari Indonesia, ada mana pihak Indonesia wakilnya namanya RP Silonso dan wakilnya dari depan namanya Diti Bangase. Dengan tujuan apa? Tugas BPUPK yaitu membuat rencana tentang apa-apa aja yang diperlukan untuk Indonesia merdeka. Oke, bagus ya hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Nah, coba lihat bukunya. Pembelajaran yang akan datang. Tolong baca di rumah. Lanjutannya lagi tentang perumusan Pancasila. Ya, silakan baca di rumah tentang perumusan Pancasila di pembelajaran materi kita berikutnya. Oke. Sebelum kita tutup, ini besok kita banget. Nanti yang ke besok kita tentang perumusan. Ya, silakan juga selesai. Ya, sebelum selesai saya kasih speaking lagi. Yang tadi kan kan ini seperti pelajaran matematika kan. Kalau ini kalau tangannya di atas, ini namanya vertikal. Kalau seperti ini, berarti kalau saya tangan ke atas vertikal, bilangnya kalau ke ini blue. Kalau kakinya apa? Blue. Jadi kalau gini, kalau yang kiri ke atas apa? Bilangnya blue. Oke, hari ini sampai sini. Dan terima kasih untuk hari ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Beringin Nusantara, CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Selatan. Bersama saya ada Ibu Melawati. Apa kabar Ibu Melawati? Alhamdulillah baik. Ya, kami sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi dalam supervisi akademik. Nah, saat ini Ibu Melawati, guru PPKN dari UPTD SMP Negeri 4, kami akan melaksanakan pasca observasi. Tujuan dalam pembicaraan ini Bu tentu saja terkait proses observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu dalam sesi ini. Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi tadi? Jujur saya deg-degan ya Pak, sedikit banyaknya pasti ada nervousnya karena biasanya kan observasi itu dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas. Pengawas saya juga udah pernah dulu, kepala sekolah, dan hari ini rekan sejawat. Saya deg-degan karena takutnya tidak sesuai gitu apa yang saya sampaikan di dalam kelas, berbeda dengan yang apalagi Bapak guru penggerak gitu kan Pak. Calon. Oh iya, calon guru penggerak. Pastikan lebih baik lagi dalam penyampaian pembelajaran di kelas. Astaga, gitu ya. Sama-sama belajar kita Bu ya. Iya. Jadi Bu, bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas
atau tahapan-tahapan apa saja yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar tadi? Ya, pengembangan yang saya lakukan tentunya sesuai dengan materinya hari ini tentang pembentukan BPUPK. BPUPK ini. Ya, sebelumnya kan saya mereview dulu pembelajaran yang lalu dan tahap-tahapannya sesuai dengan RPP. Walaupun tadi ada beberapa ya, saya lihat tadi kayaknya 2 yang ketinggalan yang tidak saya lakukan di dalam proses pembelajaran. Ya. Kalau tahapan-tahapannya itu saja, kalau tujuan pembelajaran area-areanya pengembangannya sudah sesuai sih. Berarti artinya area pengembangannya sudah sesuai Bu ya. Kalau boleh tahu nih kita ulas kembali, area pengembangannya seperti apa nih? Diskusi ya Pak, Diskusi tentang kelahiran Pancasila, pembelajaran yang lalu kita ulas kembali tadi sedikit, lalu tentang penjajahan Jepang, dan kemudian setelah itu baru masuklah kita ke pembentukan BPUPK. Yang dilakukan tadi dengan diskusi juga di dalam kelas. Tadi saya memperhatikan juga waktu di observasi Bu ya, Ibu sudah menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran, lalu ada pembagian kelompok berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, berdasarkan minat dan kebutuhan belajar mereka. Nah, untuk itu Bu, tadi area pengembangannya Ibu katakan seperti itu, sudah sesuai juga Bu ya, area pengembangannya. Nah, untuk itu Bu, menurut Ibu dalam prosesnya tadi ada kendala nggak? Kendala sih Pak, menurut saya untuk lebih ke apa ya Pak? Siswanya kurang aktif. Kurang aktif ya? Berarti murid-murid pada saat belajar itu, walaupun tadi saya perhatikan ada interaksi 2 arah, mereka juga aktif ya, saya perhatikan, tetapi ada grade tertentu yang ingin kita katakan mungkin ya, jadi merasa kurang aktif ya? Iya Pak, betul menurut saya. Seringnya seperti itu. Itu menjadi kendala utama saya tuh Pak biasanya. Biasanya. Itu biasanya dari apa kendala itu bisa terjadi kira-kira? Salah satunya Pak, karena diferensiasi tadi, minat belajar siswa kan bisa lebih ke audio kan, baru sosial atau dan kinestetik. Jadi kan karena perbedaan itu, saya kesulitan nih. Mau pakai yang mana dulu atau semua digabungkan, kan semua tidak bisa mereka di situ semua. Ada yang lebih suka melihat gambarnya, gambar bersuara seperti itu. Berarti ada langkah-langkah ya Bu yang akan kedepannya dilakukan untuk memperbaiki ini? Iya benar Pak. Seperti apa contohnya? Ya itu tadi Pak, mengelompokkan mereka dulu, berarti nanti saya membuat secara diferensiasi kan tadi ada yang misalnya berarti nih pembagian kelompok yang lebih mengarah lagi Bu. Iya benar, spesifik lah Pak. Lebih spesifik lagi yang mana visual, auditori maupun kinestetik, supaya proses belajar mengajar muridnya lebih aktif lagi. Iya betul. Ya, di luar tadi saya perhatikan tadi waktu observasi ada 2 ice breaking Bu ya. Iya benar Pak. Keren sekali itu Bu ya. Ya mudah-mudahan lah dengan pembagian kelompok yang lebih kepada gaya belajar seperti itu, proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas bisa lebih aktif lagi ya Bu ya. Nah, untuk itu Bu, kapan nih Bu rencana melakukan perubahan ini? Untuk itu Pak, insya Allah Pak secepatnya. Insya Allah secepatnya Bu ya, secepatnya. Oke lah Bu, baiklah. Saya sudah menerima jawaban-jawaban dari pertanyaan saya Bu ya. Terima kasih sekali Bu untuk jawaban-jawabannya, luar biasa. Sama-sama Pak. Ini keren ya. Sukses juga ya Pak. Iya Bu. Jadi itulah pembicaraan kami dalam percakapan pasca observasi, di mana ada beberapa catatan refleksi guru yang saya buat, lalu percakapan tentang proses observasi berlangsung sehingga sampai kepada tindak lanjut yang akan Ibu Melawati lakukan secepatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin Ibu capai dalam kelas ya untuk siswa atau murid lebih aktif lagi bisa tercapai. Terima kasih, sekian dari kami. Sebagai penutup ada kata-kata yang akan saya berikan. Pendidikan adalah pelita dalam kegelapan yang membuka jalan menuju kebebasan. Terima kasih. Saya Bri Nusantara dan Saya Melawati. sampai ketemu. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.